Perang hari ke-15. Drupada dan Drestadyumna menyatakan bahwa akan berusaha untuk membunuh Guru Drona agar memuluskan jalan kemenangan Pandawa. Arjuna mengatakan bahwa mengalahkan Drona adalah hal yang sulit. Drupada mengatakan bahwa menghabisi Guru Drona merupakan takdir anaknya Drestadyumna. Peperangan mulai berkecamuk. Para ksatria masing-masing terjun dan mulai bertempur satu sama lain. Drona nampak berbeda pada hari ini. Ia mengambil busurnya dan mengarahkan panahnya ke Pangeran Bima, namun segera dilindungi oleh Raja Drupada. Guru Drona kemudian akan berduel dengan Raja Drupada dan Pangeran Drestadyumna. Kedua murid dari Resi Bharadwaja saling bertempur dengan tombak. Keduanya menunjukkan kekuatan yang sama baiknya, namun Guru Drona berhasil menembuskan tombak ke tubuh Raja Drupada hingga tewas. Guru Drona bersedih atas kematian teman seperguruannya ini. Pratiwinda segera memberikan kabar kematian Raja Drupada kepada paman-pamannya. "Paman, ayah ada berita sangat tidak menyenangkan. Guru Drona telah berhasil mengalahkan kakek Drupada dan dia telah meninggal saat ini." Kemudian Krishna menyatakan bahwa Drupada memang gagal, namun Drestadyumna dipastikan akan berhasil. Basudewa Krishna kemudian membuat siasat agar Guru Drona melepaskan senjatanya atas kemauannya sendiri. Siasat tersebut adalah membuat Guru Drona mendengar berita kematian Aswatama sampai di telinga Guru Drona. Sadewa mengatakan sulit untuk membunuh Aswatama di bawah perlindungan Guru Drona, terlebih lagi Aswatama termasuk satria yang tangguh. Krishna mengatakan bahwa memastikan berita Aswatama telah mati sudah lebih dari cukup untuk membuat Drona melepaskan senjatanya. Menghabisi Aswatama tidak diperlukan. Basudewa menambahkan bahwa Guru Drona hanya akan mempercayai berita ini jika disampaikan langsung oleh Yudhistira. Yudhistira menolak menyampaikan hal bohong karena prinsip kejujuran yang selalu dijunjungnya. Krishna berkata jika benar harus demikian maka Aswatama yang tidak berdosa harus mati di tangan Bima. Drestadyumna segera turun dari kereta dan berduel dengan Guru Drona. Pangeran Bima dan Yudhistira menjalankan siasat Basudewa dengan mencari Aswatama. Pangeran Nakula dan Sadewa akan bertarung dengan Raja Anggakarn. Pangeran Nakula, Pangeran Sadewa, kalian pernah menyelamatkan nyawaku sekali, karena itulah aku tidak menggunakan busurku. Aku akan bertarung dengan kalian menggunakan senjata yang kau gunakan. Hari itu kami menyelamatkan Mu karena ibu yang meminta, tapi hari ini Bu Kunti tidak ada di sini. Kau tidak ada larangan apapun, begitu juga kami, ambillah pedangmu Raja Angga. Guru Drona melukai kedua lengan dan paha dari Drestadyumna dan hampir membunuhnya, namun Arjuna menggagalkan usaha dari Drona. Kemudian Arjuna memerintahkan agar Drestadyumna membawa tubuh Raja Drupada ke perkemahan. Dengan penuh penghormatan Arjuna menantang dan akan berduel dengan gurunya tersebut. Arjuna menantang gurunya dan keduanya akan bertempur dengan kekuatannya masing-masing. Bima dan Yudhistira akan segera membunuh Aswatama dan tidak ingin pengorbanan Raja Drupada menjadi sia-sia. Drupadi menangis melihat jasad ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Ia bertanya siapa yang membunuh ayahnya, yang ternyata adalah Guru Drona. Drupadi mengoleskan darah dari tubuh ayahnya di kening Drestadyumna. Ia juga menyuruh agar kakaknya segera ke medan perang dan menyelesaikan tugasnya. Nakula dan Sadewa bertempur dengan Raja Anggakarn. Ketika Karna akan berhasil membunuh Sadewa, ia teringat dengan sumpahnya kepada Ibu Ratu Kunti bahwa ia berjanji hanya akan membunuh satu Pandawa saja, yaitu Arjuna. Kau hanya akan berduka untuk kematian satu dari anakmu. Kesempatan itu digunakan Sadewa melukai kaki Raja Anggakarn hingga terluka. Di tengah pertarungan antara Drona dan Arjuna, Pratiwinda membawa kabar ke Arjuna bahwa Bima telah menyerang Aswatama. Drona menyuruh kusir agar segera melindungi anaknya. Basudewa mulai berdiplomasi terhadap Guru Drona. Arjuna menghalangi jalan apapun yang akan dibuat oleh Guru Drona.
Bima dengan Yudhistira menghampiri seekor gajah yang bernama Aswatama. Yudhistira berkata bahwa di dalam perang kebenaran ini sangat penting untuk membunuh Aswatama. Kemudian Bima memukul kepala gajah tersebut hingga terluka parah. Pangeran Yudhistira dan Bima meminta maaf kepada gajah tersebut. Arjuna menyerang Drona namun sia-sia karena digagalkan oleh perisai Guru Drona. Putra Arjuna. Sutakama memberi kabar bahwa Bima telah menyerang Aswatama dengan pukulan maut hingga membuat Aswatama tidak bisa berdiri di atas kakinya selamanya. Aswatama telah roboh ke tanah, ia mencoba untuk berdiri tapi tidak bisa, sepertinya ia yang akan segera mati sekarang. Drona yakin bahwa anaknya tidak akan bisa mati. Arjuna mengikat Drona hingga jatuh dan kehilangan perisainya. Arjuna menanyakan hal tersebut kepada gurunya, sang guru menjawab bahwa hal tersebut karena pikirannya tidak tenang. Drona meminta izin lewat atau akan menggunakan Brahmastra untuk membakar semua prajurit di medan perang ini. Muridku biarkan aku lewat, kalau tidak aku akan menggunakan Brahmastra untuk membakar seluruh medan perang ini. Semua prajurit akan mati di sini. Di hadapan bangkai Aswatama, Bima meyakinkan Yudhistira untuk melanjutkan rencana dan mengatakan bahwa tahap selanjutnya bergantung kepada Yudhistira. Terdengar genderang. Basudewa meyakinkan bahwa Aswatama pasti sudah mati. Guru Drona masih tidak percaya dengan berita ini. Guru Drona menganggap Krishna sebagai penipu dan pembohong. Drona seolah linglung dan terus bertanya-tanya mengenai berita ini. Krishna meminta agar Yudhistira memberikan kabar mengenai kematian Aswatama kepada Guru Drona. Yang mulia Yudhistira, kau telah mengambil sumpah akan selalu berbicara kebenaran. Kau tidak pernah mengucapkan satu kebohongan sekalipun. Apakah Aswatama benar-benar telah mati? Atau tidak? Iya guru, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Adikku Bima menyerang Aswatama dengan senjatanya. Yang mati adalah seekor gajah. Dan namanya adalah Aswatama. Yudhistira sebenarnya menjelaskan bahwa Aswatama yang mati adalah seekor gajah, namun Drona yang pendengarannya sudah terganggu karena konsentrasinya buyar membuat penjelasan Yudhistira ini tidak terdengar. Guru Drona menjerit kencang hingga terdengar oleh Duryodhana. Aswatama! Duryodhana segera meminta agar Aswatama segera menemui ayahnya. Drona akan membunuh semua putra Pandu dan tidak akan mengampuni siapapun karena telah membunuh anaknya. Ia akan menggunakan senjata dari Begawan Parashurama untuk menghancurkan seluruh manusia. Upaya ini segera digagalkan oleh kedewaan dari Basudewa Krishna. Basudewa Krishna menghentikan seluruh alam semesta dan segera menghampiri Guru Drona. Krishna berkata, sebelum kau mengambil senjatamu bermeditasilah melalui pertanyaanku ini. Jika aku memberitahumu bahwa Aswatama yang mati bukanlah Aswatama putramu, tetapi seekor gajah, apakah hidupmu akan terasa kembali menyenangkan? Apakah hatimu akan menjadi penyayang lagi? Drona menyahut, kau berbicara kebenaran Basudewa? Apakah anakku sebenarnya masih hidup? Krishna menjawab, jika putramu tidak mati hari ini, dia pasti akan mati besok. Tidak ada yang abadi di dunia ini Guru Drona, tapi pertanyaanku sebenarnya adalah, di kehidupanmu yang menyenangkan dan menderita, harapan dan kekecewaan, pengetahuan dan ketidaktahuan dan yang lainnya terikat semata-mata untuk putramu saja. Apakah hidupmu tidak memiliki tujuan yang lain? Apakah semua kekuatan dan pengetahuanmu semata-mata hanya demi putramu saja? Drona menjawab, tentu saja, bukankah semua ayah sangat mencintai anak-anaknya? Krishna membalas, kalau begitu pikirkan ini Guru Drona.
Kau memiliki cinta yang begitu tidak terbatas kepada putramu, apa sebenarnya yang telah kau berikan padanya? Drona menjawab, aku berikan kebahagiaan, kekayaan dan sebuah kerajaan. Krishna menyahut, lalu nilai yang benar. Aku setuju bahwa tidak semua orang bisa jadi ksatria tangguh seperti Arjuna atau Raja Anggakarna, tapi setidaknya untuk putramu itu bisa kau ajarkan untuk membuat keputusan yang benar. Seandainya saja itu sudah kau berikan, putramu itu tidak akan memusuhi kebenaran hari ini dan bahkan kau pun tidak harus berperang dengan memihak pada ketidakbenaran. Drona berkata, aku ingin memberikan anakku Aswatthama semua kebahagiaan di dunia ini Basudewa. Aku sudah berikan segalanya pada anakku dan memberikan cinta yang tidak terbatas. Krishna menjawab, ada perbedaan antara cinta dan cinta buta. Apa pernah kau memikirkannya? Kebenarannya adalah di mana ada cinta, di sana tidak ada cinta buta. Cinta lahir dari kasih sayang, sedangkan cinta buta lahir dari kesombongan. Cinta mengatakan bahwa anak akan mendapatkan semua kebahagiaan dunia dari Yang Maha Kuasa, sedangkan cinta buta mengatakan bahwa orang tualah yang memberikan semua kebahagiaan pada anaknya. Cinta mengatakan bahwa dia akan bangga pada anaknya, sedangkan cinta buta mengatakan bahwa anaknya akan bangga pada orang tuanya. Cinta memberikan kebebasan Guru Drona, sedang cinta buta mengikat seseorang. Cinta adalah kebenaran guru, sedangkan cinta buta adalah ketidakbenaran. Dalam usahamu untuk mencerahkan masa depan anakmu, kau lupa untuk memperindah karakternya sendiri karena cinta butamu itu. Basudewa Krishna menghentikan alam semesta ini untuk memberikan ajaran-ajaran kebenaran kepada Guru Drona. Guru Drona sempat memberikan argumentasi untuk membela diri. Basudewa mengatakan bahwa Drona melakukan kesalahan, bahwa ia memberikan anaknya cinta buta namun bukan kebenaran cinta. Cinta lahir dari kasih sayang, cinta buta lahir dari kesombongan. Cinta adalah kebenaran sedangkan cinta buta adalah ketidakbenaran. Cinta buta Drona membuat kebenaran di hati anaknya telah hilang sehingga dipenuhi dengan ketamakan dan keserakahan. Basudewa menekankan cara mengajar Drona yang mengharapkan imbalan dari pengajarannya terhadap murid-muridnya, di mana Drona meminta imbalan balas dendam demi cinta butanya kepada anaknya. Drona berkata, mengapa kau berbicara seperti itu Basudewa? Semua hidupku aku telah berusaha untuk membuat semua muridku jadi hebat dengan tidak mengharapkan apapun selain pengabdian yang sempurna. Krishna menjawab, seorang guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sebagai amal, dia tidak pernah memperdagangkan pengetahuan. Tetapi kau mematok sebuah nilai untuk pengetahuanmu yang tidak ternilai. Untuk menukar pengetahuanmu dengan meminta muridmu untuk membalas dendam. Bukan hanya kau telah meracuni hidupmu sendiri, tetapi juga termasuk meracuni kehidupan murid-muridmu. Kau bukanlah seorang guru Dronacharya, orang yang menempatkan arogan di pikirannya dan cinta buta dan ketamakan yang ada dalam hatinya tidak akan pernah sama sekali mampu untuk berbuat kebenaran. Aku bisa saja mengambil hidupmu saat ini juga. Nasihat Basudewa Krishna akhirnya mampu membuat Guru Drona luluh hatinya. Dirinya mengetahui kesalahan-kesalahannya dari Yang Agung Basudewa Krishna. Sang Narayani meminta agar Drona mengakhiri hidupnya dengan memegang kebenaran dan melepaskan cinta butanya. Basudewa mengatakan bahwa ia bisa mencabut nyawa Drona sekarang namun ia ingin Drona sendiri yang melakukannya. Drona membenarkan Basudewa Krishna dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang benar. Kau memang benar, itu adalah kesalahanku sehingga anakku pun menerima hukuman. Kau memang benar. Itu adalah kesalahanku sehingga anakku pun menerima hukuman. Inilah waktunya sekarang. Bahkan diriku pun siap menerima hukumannya. Drona melepaskan senjatanya, ia sudah bersedia untuk menerima kematian. Krishna dan Drona saling memberikan salam. Basudewa membuat alam semesta kembali bekerja. Drona berkata, saat terakhir dari hidupku di sini Basudewa. Aku ingin mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Beritahu Drupadi, yang sudah seperti anakku, bahwa Drona anak dari Maharsi Bharadwaja mohon maaf sebelum menerima kematiannya. Drona meminta untuk disampaikan kepada Drupadi tentang permohonan maafnya kemudian ia mencari Drestadyumna. Putra Drupada sudah datang, dengan senyumnya Drona mempersilahkan Drestadyumna untuk mengakhiri hidupnya.
Ini saatnya untuk mewujudkan tujuan dari hidupmu di sini. Sekaranglah saatnya. Kemarilah. Guru Drona lalu menundukkan badan dan bersila serta menurunkan Brahmastra kepada anaknya. Drestadyumna maju dan segera memenggal kepala Drona tepat ketika Aswatama datang. Seluruh Pandawa tidak bisa menutupi kesedihan dan rasa haru mereka.